Kembali lagi bersama kami di Properti Festival 2022 bersama saya Syarifah Rahma. Dan kita masih membahas ingin punya rumah, yuk cek alternatif pembiayaan syariah. Bersama dengan Bapak Taufik Al-Jufri selaku CEO dan founder dari PT Dana Syariah Indonesia. Pak Taufik, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Tadi yang menarik sempat dimention begitu kan bahwa dana yang tersalurkan untuk yang sudah dipinjamkan begitu kepada masyarakat ini mencapai 2,1 triliun rupiah. Nah, sumber pendanaan ataupun juga pengumpulan untuk dana ini sendiri dari mana sih? Ya, pertama sebagian besar ya 95% lebih dari masyarakat umum. Ada yang mahasiswa, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pensiunan gitu ya. Karena memang kita sediakan minimal pendanaan itu 1 juta atau bisa kelipatannya. Bisa 1 juta, 10 juta, 100 juta, mau 1 miliar bisa melalui online tadi. Jadi cukup lewat aplikasi Dana Syariah yang seperti belanja online itu kita bisa memasukkan dana. Jadi terkumpul selama ini sebagian besar dari masyarakat umum itu yang dipakai untuk disalurkan ke proyek-proyek. Dan uniknya karena ini menggunakan fintech gitu ya, si pendana itu, pemilik dana memilih sendiri uangnya akan dimasukkan di proyek yang mana. Jadi seperti kita memilih barang pada saat beli belanja online gitu. Oke, ini menarik ya kalau kita lihat kan artinya bisa dari dua sisi kan, dari sisi peminjam dan juga mungkin dari sisi investor yang ingin menaruhkan dananya menjadi lender begitu kan dalam Dana Syariah Indonesia sendiri. Nah tadi berarti untuk minimalnya tadi 1 juta rupiah 1 juta begitu. atau kelipatannya. Oke, kalau untuk dari segi marginnya sendiri berapa persen sih Pak? Kalau margin ini tergantung proyeknya. Jadi kita berusaha supaya marginnya ini fair gitu ya, di tengah-tengah. Satu sisi lender pemilik dana ingin marginnya tinggi, tapi kalau marginnya terlalu tinggi ditambah lagi platform fee untuk dana syariah menjadi terlalu tinggi untuk borrower, kita juga kasihan dengan borrowernya si pemilik proyek, sehingga dana syariah menjembatani itu. Nah sampai hari ini yang kisaran marginnya secara syariah adalah mulai 12% sampai 16%. Gitu. Ada yang 12, ada yang 13, ada yang 14, ada yang 15, ada yang 16. Oke, cukup menarik ya Pak? Ya, tentu yang membedakan itu adalah dari grade. Kita memberikan grade. Kalau ada asuransinya full sampai 100%, 12 lebih rendah ya. Tapi kalau yang tidak ada asuransi tapi ada agunan bisa di 13, 14, 15 dan seterusnya. Iya, apalagi tadi TKB-nya juga 99% ya. Betul, ini terbukti sampai 5 tahun ini TKB kita 99,85 lebih gitu. Oke, ini menarik ya, artinya juga tadi di satu sisi juga bisa untuk bagi para peminjam, kemudian di sisi lain juga bisa untuk meminjamkan begitu. Nah kemudian kalau kita lihat juga dari balik lagi begitu ya kepada dana ini juga bisa disalurkan, tadi kan bisa ke konstruksi, kemudian juga bisa ke developer begitu, kepada kontraktor dan juga developer. Nah untuk dua proyek ini sendiri ataupun juga untuk kedua peminjam ini sendiri, hal-hal apa saja sih Pak yang ditawarkan sebetulnya? Jadi kalau kita bagi dua besar itu pelaku usaha properti seperti developer, kontraktor gitu ya, kemudian di sisi lain ada konsumen KPR. Nah kita menyediakan pembiayaan yang produknya tidak disediakan oleh bank. Misalnya kalau untuk developer perorangan mengajukan kredit konstruksi ke bank, tidak bisa karena perorangan. Syaratnya bank adalah PT gitu ya. Kemudian kredit konstruksi untuk developer yang ingin mengajukannya hanya bridging jangka pendek 1 tahun. Bank juga nggak menyediakan produknya, padahal mereka membutuhkan. Itulah yang kita berikan solusi kepada si developer itu untuk bisa mendapatkan pembiayaan melalui Dana Syariah. Jadi Dana Syariah melayani pembiayaan yang tidak dilayani oleh bank dari sisi itu. Kemudian dari sisi konsumen, KPR juga begitu. Bank hanya melayani KPR untuk fixed income atau pegawai yang gajian gitu ya. Sementara pegawai yang gajian ini hanya mungkin 20% dari total konsumen yang ada di masyarakat gitu. Yang 80% kemana ini gitu kan. Nah kita memberikan solusi itu. Jadi non fixed income seperti wirausaha, artis, YouTuber gitu ya. Itu bisa mengajukan ke kita. Tentu kita punya cara mitigasi resiko yang mana bukan berarti kalau unbankable atau tidak bisa mengajukan ke bank artinya itu beresiko, bukan. Tapi memang bank tidak menyediakan produk itu sehingga kita melakukan mitigasi resiko yang akurat juga. Gitu. Nah sebetulnya kalau kita lihat dari bisnis ya begitu kan, dari strategi bisnis di awal ini kan juga sudah sangat jelas begitu kan, menargetkan tadi masyarakat yang unbankable. Tapi kalau kita lihat mungkin dari prospeknya untuk jangka panjang sendiri seperti apa sih? Ya. Luar biasa, maksudnya karena yang tidak terlayani kan lebih besar daripada yang terlayani ya.
sehingga mereka si konsumen ini tidak masalah dengan rate margin. Sehingga mereka tidak peka, artinya rate marginnya relatif tinggi pun tidak masalah asal mereka bisa. Karena kondisinya mereka awalnya tidak bisa, tidak mendapatkan akses di bank untuk mendapatkan pembiayaan itu. Nah, dana syariah hadir membuat yang tidak bisa tadi menjadi bisa. Ya. Sehingga rate marginnya naik-naik dikit masih nggak masalah daripada mereka nggak punya rumah. Nah, jadi prospeknya luar biasa, sehingga bank pun mulai sekarang berkolaborasi dengan fintech dana syariah ya. Kita untuk KPR-nya kita berkolaborasi dengan bank, sifatnya channeling, karena untuk menggapai yang non-fixed income, tapi yang keamanannya mitigasi resiko atau RAC-nya gitu ya, kita sesuaikan dengan RAC bank. Nah, untuk KPR-KPR yang jangka panjang tadi memang nggak mungkin kalau kita mengandalkan dari dana masyarakat. Masyarakat maunya jangka pendek, setahun, paling lama 2 tahun. Tapi untuk yang KPR jangka panjang, belasan tahun, bahkan sampai 25 tahun, kita berkolaborasi dengan bank, channeling. Dan sekarang sudah ada beberapa bank yang sudah bekerja sama dengan dana syariah. Oke, nah tapi kalau kita bedah lagi dari segi mungkin regulasi, kemudian juga dari segi pengawasan dari OJK sendiri seperti apa? Ya, pengawasan OJK diantaranya batas limit pembiayaan itu sampai hari ini belum dinaikkan dari awal berdiri, yaitu 2 miliar. Walaupun memang kalau developer kebutuhannya bisa sampai 10 miliar, tapi memang karena OJK melihat ini industrinya baru gitu ya, jadi masih akan mengukur dulu dampaknya jangka panjang seperti apa. Dan alhamdulillah sampai 5 tahun ini pembiayaan kita ke developer alhamdulillah bagus, sehingga kita pun melalui asosiasi mengajukan ke OJK bisa nggak ya untuk developer limitnya dinaikkan dari 2 menjadi 5 misalnya gitu. Tapi itu salah satu regulasi dari OJK untuk mengamankan ini. Dicoba dulu dengan 2 miliar. Mungkin nanti suatu saat akan dikaji juga oleh OJK ini bisa menjadi 5 miliar. Dan yang paling penting dan perlu di-highlight ini juga bahwa ini sudah diawasi ya oleh OJK. Iya betul. Jadi dana syariah ini yang sudah diawasi oleh OJK, berizin dan diawasi oleh OJK. Nah, kemudian kalau kita bahas terkait dengan kondisi saat ini yang juga menjadi perhatian masyarakat, ini juga kan di tengah inflasi, kemudian juga ancaman inflasi tentunya, kemudian di satu sisi juga bahwa Bank Indonesia ke depannya juga akan mengikuti suku bunga acuan, menaikkan suku bunga acuan, begitu mengikuti kebijakan dari The Fed. Kira-kira seperti apa sih Anda melihat nih ya sebagai pelaku usaha untuk pendanaan di sektor properti, melihat kira-kira ke depannya untuk pasar properti kita? Ya. Oke, jadi sekarang di era tren bunga atau margin yang naik ini ya, itu karena dana syariah itu masuk ke segmen konsumen yang tadinya tidak terlayani menjadi kita layani, yang tadinya nggak bisa menjadi bisa, maka margin, bunga, dan lain-lain itu tidak terlalu masalah. Karena mereka daripada tidak bisa gitu ya. Jadi naik margin sesuai dengan kondisi saat ini, naik-naik dikit, yang penting mereka bisa. Daripada tidak bisa gitu kan. Itu jadi prospek itu tetap cerah di saat era suku bunga naik atau margin kalau di syariah naik, kita bisa tetap memberikan solusi ke masyarakat. Artinya lebih tidak terdampak ya, lebih resilient begitu ya. Karena tadi mau marginnya berapapun juga masyarakat yang ingin memiliki rumah juga akan kekeh begitu ketika mendapatkan jalannya melalui dana syariah Indonesia. Jadi solusinya dari yang tidak bisa menjadi bisa. Soal rate itu mereka masih bisa kompromi. Toh sekarang ini mereka kalau nggak bisa dilayani bank, akhirnya kreditnya langsung ke developer cuma 5 tahun dengan margin tinggi, berat juga gitu kan. Nah kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Taufik. Apakah Anda optimis bahwa tahun ini ya setelah 2 tahun kita dihantam oleh pandemi COVID-19, kemudian juga tahun ini sudah mulai terlihat begitu geliat pemulihan ekonomi meskipun sebetulnya juga banyak tantangan termasuk tadi inflasi dan juga kenaikan suku bunga. Apakah Anda optimis bahwa tahun ini juga bisa menjadi tahun kebangkitan untuk sektor properti? Betul, dan itu bukan cuma optimis, memang sudah berjalan. Sejak akhir tahun kemarin sudah kita rasakan dan perbankan juga merasakan itu. Nah, dana syariah sebagai produk komplementer yang melengkapi produk perbankan ini jalan seiring dengan bank. Jadi kita dengan bank tidak bersaing, tapi melengkapi. Yang tidak ada produknya di bank, ada di kita. Sehingga kita menyongsong kebangkitan properti ini ya bersama gitu. Termasuk fintech lain yang menyediakan pembiayaan properti, kita juga tidak bersaing, tapi kita kawan untuk melayani masyarakat supaya terinklusi bisa punya rumah dengan mudah, murah gitu.
dan bisa yang tadinya nggak bisa menjadi bisa. Oke, berarti tadi sekali lagi yang perlu di-highlight juga adalah untuk melengkapi begitu ya, yang tidak bisa di-approach oleh bank begitu ya, sehingga tadi akhirnya bisa menciptakan inklusivitas begitu ya untuk masyarakat. Dan perlu saya tambahkan, yang tidak bankable itu bukan berarti tidak layak. Ya, gitu kuncinya. Tapi tidak bankable-nya banyak yang karena memang produk itu tidak ada di bank. Ya. Gitu. Oke, ini menarik sekali Pak Taufik, terima kasih sekali waktunya dan juga tadi ya atas insight-insight-nya, dan kita harapkan ini juga bisa bermanfaat tentunya bagi pemirsa CNBC Indonesia, baik yang tengah pusing mencari pendanaan begitu ya untuk membiayai rumah ataupun juga KPR, atau tadi yang ingin berinvestasi juga menarik begitu ya, bisa ke Dana Syariah Indonesia begitu. Terima kasih sekali Pak Taufik sekali lagi atas waktunya selaku CEO dan juga founder dari PT Dana Syariah Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda tentunya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan informasi tema kita hari ini, ingin punya rumah, ayo cek alternatif pembiayaan syariah didukung oleh Dana Syariah. Ayo hijrah finansial. Ya, dan demikian Properti Festival 2022 hari ini. Terus saksikan Properti Festival dari 21 hingga 24 Juni di CNBC Indonesia dengan tema Ekonomi Pulih, Sektor Properti Bangkit Kembali. Dan Anda akan menemukan beragam peluang untuk bisa mendapatkan rumah-rumah impian. Ya, dalam memeriahkan Properti Festival kali ini, CNBC Indonesia akan bagi-bagi kado berupa alat-alat rumah tangga yang bisa mengisi hunian impian Anda. Tonton terus CNBC Indonesia dari 21 hingga 24 Juni 2022. Ya, dan demikian Properti Festival 2022 hari ini. Terus saksikan Properti Festival dari 21 hingga 24 Juni di CNBC Indonesia dengan tema Ekonomi Pulih, Sektor Properti Bangkit Kembali. Dan saya Syarifah Rahma mewakili Safinas Nasyar pamit undur diri, dan pastikan Anda menjaga kesehatan diri dan keluarga Anda. CNBC Indonesia, Beyond Business.